Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Asiah, nomor induk mahasiswa 242202173, kelas 2F Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran MISD, dosen pengampu Bapak Arif Wiratama MPD. Materi yang saya pilih yakni strategi discovery learning. Pengertian discovery learning. Discovery learning adalah strategi pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah dimilikinya. Discovery learning adalah strategi pembelajaran yang menerapkan inquiry-based instruction. Strategi discovery learning akan mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, membangun pengalaman dan pengetahuan, menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas. Dalam hal ini, belajar tidak sama apa yang dikatakan atau dibaca, tetapi siswa akan belajar mencari jawaban dan solusi sendiri secara aktif. Dan discovery learning adalah dukungan seorang individu atau kelompok untuk menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang didapatkannya. Discovery learning dirancang dengan kegiatan eksperiensial dan interaktif. Eksperiensial memiliki arti instruktur mampu mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai juga sikap melalui pengalamannya secara langsung. Instruktur harus menggunakan cerita dan teknik yang menarik untuk memancing rasa ingin tahu peserta. Selain itu, instruktur juga mengarahkan peserta didik dalam cara berpikir. Apa alasan memilih strategi discover learning? Adapun alasan saya memilih strategi discover learning adalah karena dapat membantu peserta didik memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta proses-proses kognitif pengetahuan yang diperoleh melalui discover learning, mampu menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer pengetahuan serta menimbulkan rasa senang bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Apakah alasan tersebut sesuai dalam memilih strategi pembelajaran? Dari alasan yang demikian, menurut saya sesuai dengan apa yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran discover learning, yang mana bisa meningkatkan kognitif atau pengetahuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sintak discover learning. Adapun sintak discover learning sebagai berikut, yaitu 1. Stimulus. Langkah pertama pada tahap ini, instruktur akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan peserta didik. Selain itu, instruktur memberikan anjuran untuk membaca buku dan kegiatan belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Dan kedua, identifikasi masalah. Tahap kedua di mana instruktur memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi bahan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik membuat hipotesis atau pertanyaan masalah yang sifatnya sementara pada awal pembelajaran. 3. Pengumpulan data. Hipotesis telah tersusun, maka peserta bisa mulai mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan untuk menjawab hipotesis. Olah data dan informasi telah terkumpul, maka peserta selanjutnya mulai menganalisis dan mengolah data. Kelima, pembuktian. Hasil dari pengolahan data kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara cermat. Lalu peserta bisa menghubungkan dengan hipotesis awal. 6. Generalisasi. Tahap terakhir adalah generalisasi. Peserta menarik kesimpulan dan bisa dijadikan prinsip umum pada semua kejadian atau masalah yang sama. Kelebihan discover learning. Discover learning memiliki keunggulan yang bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran. Adapun kelebihan discover learning yaitu 1. Mendorong partisipasi aktif dan motivasi peserta. 2. Pembelajaran sesuai dengan kecepatan peserta didik, kapasitas peserta. 3. Mengedepankan kemandirian dan kreativitas peserta. 4. Menekankan pembelajaran pada proses bukan hasil. 5. Membantu peserta didik memperbaiki dan meningkatkan keterampilan proses-proses kognitif. 6. Menimbulkan rasa senang. 7. Memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat. 8. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.
9. Mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. 10. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. 11. Peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Ke-12, pengetahuan yang diperoleh melalui Discover Learning mampu menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer pengetahuan. 13. Peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasi sendiri. Kekurangan Discover Learning. Sementara kekurangan Discover Learning yaitu 1. Discover Learning pembelajaran yang membutuhkan solid dalam kerangka proses pembelajaran. Peserta maupun instruktur maupun guru yang menyampaikannya akan dihadapkan pada kebingungan yang membuat semakin sulit mencari jawaban. Discover Learning membutuhkan alat praktik yang seringkali tidak tersedia. Kedua, Discover Learning menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Ketiga, bagi peserta didik yang kurang pandai akan mengalami kesulitan berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan. 4. Tidak efisiennya untuk mengajar jumlah peserta didik yang banyak. 5. Discover Learning lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan aspek konsep keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. 6. Harapan yang terkandung dalam Discover Learning ini bisa tidak terwujud jika dihadapkan dengan peserta didik dan guru yang terbiasa belajar dengan cara lama. Baiklah, sekian dari presentasi saya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan presentasinya, dan saya mohon semoga dalam saya menyampaikan bisa mendapatkan manfaat untuk kedepannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.